Salam sehat Sundusino Official yang selalu memberikan inspirasi kehidupan bahkan membahas tentang cinta. Oke, untuk kali ini saya akan berbagi cerita, berbagi pengalaman dan berbagi inspirasi riset seluruh dunia yang mana ini adalah riset nyata dari berbagai kalangan dari baik kalangan kelas bawah sampai dengan kelas atas. Kalau bahasanya orang Hindu, dari kalangan Sudra sampai dengan kalangan kasta paling tinggi. Nah, di sini saya akan bahas bagaimana caranya kita itu selalu berpikir sehat, berpikir berkualitas, bahkan berpikir selalu namanya hidup itu memang sekali, tapi kita berpikir itu harus berkali-kali. Nah, oke. Karena apa? Ketika kita melakukan sesuatu tanpa berpikir, maka itu adalah kelakuannya atau perilakunya orang-orang yang bodoh. Nah, kita jangan sampai menjadi orang yang bodoh, bahkan dibodohi. Oke? Nah, kali ini Sundusino Official akan berbagi cerita part 1. Nah, ini sangat menegangkan. Saya akan bahas sesuai dengan judul kali ini. Kita akan bahas namanya 6 alasan kamu bisa sayang sekali dengan dia. Dia siapa? Iya. Yang sering membuat dirimu kesal setengah mati. Wah, tapi bisa sayang. Bagaimana? Ini adalah 6 alasannya. Ketika kamu memang tidak suka dengan dirinya, maka hindari 6 alasan ini. Tapi kalau kamu ya inilah alasan kenapa kok bisa orang-orang bisa senang padahal ayangnya ya nggak begitu ganteng, ya kan? Ya. Atau nggak body shaming, nggak boleh ya. Sundusino Official masa body shaming, nggak boleh body shaming. Tapi di sini saya akan bahas lah kenapa sih orang-orang itu bisa sayang, kenapa, ya kan? Sesuai dengan judul yang kita akan bahas pada malam hari ini, malam menjelang pagi, pagi menjelang siang, siang menjelang malam. Oke, saya akan bahas 6 alasan kamu bisa sayang sekali dengan dia yang sering membuat dirimu kesal setengah mati. Oke, nanti kalau kalian dengan penjelasan saya nanti kalau ada sama, ya silakan ditulis di kolom komentar. Atau ada yang berbeda atau tidak sesuai dengan fakta, ya nanti ditulis di kolom komentar. Saya akan bahas. Yang pertama, kenapa sih kok bisa orang-orang itu bisa menjadi yang mana orang tersebut adalah orang-orang yang sangat kesal, padahal orangnya selalu membuat risuh dan sebagainya. Nah, itu adalah termasuk dalam alasan tersebut. Kenapa sih orang menyebalkan kok bisa sayang tuh, kenapa? Itu kan? Itu ya. Bahkan bisa jatuh cinta. Itu yang pertama yang akan kita bahas adalah sikap menyebalkannya. Ini yang justru yang paling kamu ingat, ya kan? Yang pertama adalah sikap menyebalkannya. Sikap menyebalkannya ini yang justru paling kamu ingat. Di alam bawah sadarmu. Jadi sikap ini adalah sikap yang menyebalkan. Seseorang itu bakalan membuat kamu ingat terus. Ternyata dia selalu jahil sama aku ya. Dia selalu senang terhadap aku ya. Kok dia perhatian ya sama aku ya. Jadi jahilnya dia ini adalah padahal dia ini menyebalkan di dalam suatu instansi atau di dalam suatu, pasti kamu ingat. Mungkin ada yang pernah saya jahili selama saya hidup, selama saya berkenalan, ya mungkin ya mohon maaf ya. Inilah kan sikap menyebalkannya ini yang justru paling kamu ingat di dalam bawah sadarmu. Jadi dengan dia jahil, dengan dia
selalu bahasanya ya, selalu cari-cari perhatian lah, charper ya kan. Dengan charpernya dia ini selalu, inilah yang membuat seseorang itu bisa jatuh cinta. Jadi yang kedua juga, ini yang paling menegangkan ya. Jadi yang nomor 2 ini adalah meski menyebalkan, dia adalah salah satu orang yang bisa diandalkan atau nyaman ya. Yang bisa diandalkan atau nyaman karena sifat dia yang selalu membantu. Nah ini ya. Jadi meski dia menyebalkan di pertama itu kan, selalu jahil dan sebagainya, tetapi ada sisi positifnya, dia itu selalu bahasanya menjadi seseorang yang selalu selalu menjadi orang yang sering membantumu dalam kamu keadaan sulit, jadi merasa kamu di situ tuh ada yang bentengi gitu ya. Jadi akhirnya disitulah timbul rasa cinta gitu ya. Aduh. Nah itulah yang mana yang menjadikan seseorang itu semakin cinta gitu ya. Jadi buat kalian laki-laki ya, walaupun kalian sering menyebalkan orang perempuan, ya sifat baikmu itu ya tetap ada harusnya gitu ya. Kemudian nomor 3 adalah dia pun selalu punya cara untuk menghiburmu. Jadi dengan dia menyebalkan terus dia nangis si perempuan ini, kemudian dia tuh selalu ada cara menghiburmu ya, dengan karakternya. Jadi dia tuh akhirnya dengan adanya dia menghiburmu ini timbullah, kita buka kurung ya, timbullah dia ini adalah seseorang yang meluluhkanmu. Kalau bahasanya dulu tuh jadi dia ini karena saking perhatiannya, karena saking selalu bahasanya tuh ya tiap hari kalau nggak ada dia tuh nggak seru ya gitu. Akhirnya timbullah di situ rasa nyaman, sering ketemu, sering bahasanya selalu ya perhatian. Akhirnya timbul dia selalu menghiburmu dalam, jadi kehidupannya tuh, inilah laki-laki yang menghibur saya, akhirnya nyaman. Disitulah timbul rasa cinta gitu ya. Yang keempat nih ya, dia juga punya 1000 cara ya kan. Yang keempat ini adalah jurus jitunya laki-laki ya, punya 1000 cara. Kita kasih tulis ini aja, 1000 cara mengungkapkan perhatian. Wah, kamu tuh cantik. Wah, dia selalu bahasanya ya dengan cara-cara dia lah. Bahkan dia tuh ya romantis lah, walaupun dia jahil itu dia tetap romantis. Jadi punya 1000 cara mengungkapkan perhatian. Selain itu juga dia juga punya selalu ya kan, ketika kamu melakukan sesuatu dia itu punya sifat menghargai. Sebagaimana pasangan padahal bukan pasangan ya kan, padahal bukan pasangan. Nah ini ya, inilah bahasanya yang dia tuh saking menghargainya, saking cintanya, bahkan saking punya perasaan yang terdalam padahal belum diungkapkan. Ya dia
bahasanya dia menghargai. Kamu walaupun kamu itu tulisanmu jelek ya, pasti dipuji. Kamu itu baik loh dan sebagainya. Kamu itu wise. Pokoknya itulah 1000 cara laki-laki untuk mendapatkan dirimu, ya kan? Yang terakhir nih, yang nggak kalah penting buat kamu nih para perempuan, jangan sampai tertipu, ya kan? Ya, si cowok ini adalah satu-satunya cowok yang menaruh komitmen. Ya, misalnya dia selalu menaruh komitmen di dalam kehidupanmu. Jadi dia menaruh komitmen dalam kehidupanmu. Maksudnya gimana? Dia itu ini ya, ketika kamu pengen misalnya, ayo kita jalan misalnya. Ternyata dia itu ya menaruh komitmen. Pokoknya kalau dia udah ngajak harus jalan. Nah gitu ya, itulah komitmen dia. Jadi kamu tuh merasa padahal belum ada ikatan pacaran atau ikatan menikah halal, tetapi kamu sudah kena 6 jurus ya laki-laki untuk mendapatkan dirimu itu dengan 6 ini. Jadi jangan sampai ya buat kalian tertipu dengan adanya mereka ini. Ini buat khusus buat perempuan, jangan sampai tertipu dengan adanya. Yang pertama, sikap laki-laki yang menyebalkan dirimu itu adalah orang-orang yang caper. Ya makanya dengan adanya caper dia ini selalu ada di bawah alam sadarmu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah meski dia menyebalkan, dia adalah salah satu orang yang bisa diandalkan atau nyaman karena sifat yang ada di dalam selalu membuatmu ketika kamu kesulitan. Dia membantumu dalam keadaan kesulitan. Kemudian dia juga ada cara menghiburmu dengan karakternya, seseorang yang meluluhkanmu. Pokoknya ya dia tuh selalu menghiburmu. Ya. Bahkan tiap pagi tuh, malam sleep call, pagi subuh call gitu. Kemudian belajar ada belajar ya? Dilupakan belajar. Dia sebelum belajar semangat ya ayang, dikasih semangat padahal bukan ayangnya. Dia juga punya 1000 cara untuk mengungkapkan perhatian. Dia ngasih misalnya selamat pagi, semangat, ayo sholat yuk. Itu kan perhatian kecil gitu ya. Itu jangan sampai tertipu dengan para boyo ya kan, yang tak bertanggung jawab. Jadi kalian para perempuan jangan sampai tertipu dengan laki-laki yang seperti itu. Dia tuh dan juga dia punya sifat selalu menghargai walaupun bahasanya orang-orang selalu mengejekmu, tapi dia itu karena dia punya rasa ingin, tujuan utama adalah ingin mendapatkan dirimu. Dia selalu punya seolah-olah adalah pasanganmu padahal bukan pasanganmu. Kemudian dia selalu menaruh komitmen, ya kan? Itulah laki-laki. Kalau memang dia benar-benar tantang, apakah kamu berani datang ke rumahku untuk melamar diriku? Kalau sudah berani seperti itu, lancarkan, gitu, halalkan, gitu ya. Jadi jangan sampai kalian tertipu para perempuan untuk terjerumus terhadap pacaran. Oke? Inilah 6 sifat laki-laki yang harus dihindari. Oke? Atau bagi laki-laki nih, inspirasi buat laki-laki, inilah cara-caranya agar perempuan bisa sayang terhadap dirimu. Tapi saya ingatkan, Sundusin Official mengingatkan, jangan sampai cara ini jurus jitu mandraguna sangso cakrowinoto ya kan. Ini jangan sampai kalian itu menjadikan jurus ini untuk mendapatkan perempuan untuk dimainkan. Itu jangan, oke? Tapi saya berharap dengan adanya saya berbagi seperti ini, kalian bisa menjadikan pelajaran-pelajaran ini untuk mendapatkan pasangan-pasangan agar bisa harmonis nanti kehidupan setelah menikah atau setelah halal. Oke? Jangan lupa buat kalian tetap jaga kesehatan, tetap jaga pikiran, dan juga tetap jaga imunitas. Jangan lupa jalan-jalan. Sundusin Official mempersembahkan, jangan lupa di like, subscribe, and comment.